وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Raya Al-Kautsar Villa Dago Pamulang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini sengaja saya siapkan sesuatu yang spesial di bulan spesial ini. Di bulan Maulud, di bulan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah, sudah 14 abad kita sudah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah berjumpa Nabi, tidak pernah menatap wajahnya Nabi, tidak pernah bermimpi pula dengan Nabi, tetapi masih mengharap kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kendati kita tidak pernah melihat, menatap dan berjumpa dengan Nabi, tetapi saking sayangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua ini insyaallah diaku sebagai saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang mulia ini kajian kita spesial Maulid insyaallah akan sedikit kita kupas tentang bagaimana silsilah Nabi, silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istrinya, anak-anaknya. Lalu kemudian bentuk kecintaan kita kepada Nabi itu kita apresiasikan seperti apa. Itu saja batasannya, itu pun mungkin dalam 1 jam tidak selesai. Tetapi selesai tidak selesai, ya harus diselesaikan. Tentu banyak yang perlu kita kaji, yang perlu kita dalami, tapi tentu tidak dalam satu majlis, dalam satu kesempatan untuk mengkaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk berkhidmat kepada Nabi, dan kita mendoakan kepada Nabi, kepada para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hadhihi an-niyyah wa la kulli niyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa. Silakan diniatkan untuk kita masing-masing, sebutkan nama kita, anak istri kita, wabil khusus kepada orang tua kita atau siapapun yang sudah meninggal atau yang masih ada. Kita kirimkan Al-Fatihah. Ala hadhihi an-niyyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin awali bahwa semua yang terkait dengan Nabi pasti terpuji. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan أو فعلا أو تقريرا أو صفة, semua yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan, perbuatan, ketetapan dan sifat-sifat Nabi, pastilah terpuji. Makkah sebelum namanya Makkah bernama Bakkah. Bakkah itu kering kerontang. Tidak ada yang mau untuk tinggal di Bakkah, ai Makkah itu. Tapi karena datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bakkah ai Makkah itu menjadi disanjung oleh Allah, allazi barakna haulah, diberikan keberkahan oleh Allah karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada masjid yang masjid itu kita kenal dengan Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban. Maka masjid itu dikenal dengan Haramain. Di Makkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah 23 tahun, dari Makkah ke Madinah. Di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Di Makkah menjadi tempat yang berkah karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah menjadi berkah karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya 14 abad yang lalu, tapi sampai hari ini. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mulia seperti mulianya Rasulullah, kalau ingin keluarga kita mulia seperti mulianya keluarga Rasulullah, kalau kita ingin mulia bisnisnya seperti bisnisnya Rasulullah, kalau ingin kita mulia sebagai pribadi seperti pribadinya Rasulullah, maka sematkan semua yang ada pada diri Rasulullah kepada diri kita, maka insya Allah kita juga akan mulia karena kita menyematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Ya Nabi, salam alaika, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kenal ada istilah Hamid. Hamid itu orang yang memuji. Kita kenal dengan Mahmud yang seakar kata dengan Muhammad. Mahmud adalah orang yang terpuji. Ketika beranjak kata itu berganti menjadi Muhammad, maka Muhammad itu artinya orang yang paling banyak dipuji. Bukan hanya dipuji oleh kawannya. Kalau dipuji kawannya biasa. Kalau dipuji rekan bisnis kita biasa. Kalau suami dipuji istri biasa apa tidak? Biasa. Kalau sesama jamaah saling memuji biasa? Biasa. Kalau ustadz memuji kepada jamaahnya biasa. Kalau jamaahnya memuji ustadznya biasa. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya keluarganya, bukan hanya teman-temannya, bukan hanya sahabat-sahabatnya,
tetapi baginda Nabi juga dipuji oleh lawan-lawannya. Ya Allah. Michael Hart menulis ranking 100 tokoh dunia yang berpengaruh di dunia ini, menempatkan sosok Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di urutan yang pertama. Padahal tidak memeluk agama Islam, padahal tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, tidak mengakui seperti akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi orientalis sekalipun, non muslim sekalipun, kalau dia jujur, maka dalam waktu 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mendobrak. Kenapa? Gerakannya adalah gerakan akhlakul karimah. Setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun kekuasaan kita, sebanyak apapun gelar kita, sekaya apapun kita, kalau tidak bisa menjaga akhlakul karimah, maka itu sia-sia belaka. Rasulullah manusia yang terpuji, maksum, terjaga dari dosa, dan disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak serta-merta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enak-enakan, tidak tuh. Ibadahnya justru semakin kenceng. Sedekahnya Masya Allah, dijelaskan di dalam hadis, lebih kenceng daripada angin, hembusan angin. Masya Allah, hebat luar biasa ya, Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini silsilah Nabi. Insyaallah kita sudah hafal semua ya. Hafal insyaallah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lay bin Ghasib bin Fahr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Elias bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Humayshi bin Salaman bin Aus bin Bud bin Kumaish bin Awam bin Nashid bin Hadha bin Bilbas bin Yazid bin Tabigh bin Jahim bin Nasih bin Makhi bin Ad bin Abqar bin Ubaid bin Adda bin Hamdan bin Sambir bin Yahzim bin Yaihan bin Ar'awi bin Aid bin Disan bin Aisar ya, bin Alham bin Muksar bin Jarah bin Sami bin Wazi bin Adwa bin Aram bin Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Tadi satu jalur ke Nabiullah Ismail ketemu, bin Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bin Azar ya, Azar masih satu garis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bin Nadar bin Saru bin Ra'u bin Falih bin Abir bin Salkha ya, langsung ke bin Sam, ketemu ke Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, bin Lamikh, ketemu kemudian ke Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam, bin Yarid bin Kinan bin Anwas bin Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, bin Sis itu juga salah satu nabi, sampai ke Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Itu jalurnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan garisnya Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam ya, dari kalau Ismail berarti ibunya Siti Hajar ya, kalau Siti Sarah melahirkan ke Ishak, Ishak ke Yakub, ke Yusuf, ke Yunus, ke Ayyub, ke Nabi Zulkifli, ke Syuaib, sampai ke turunannya ke Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Ini silsilahnya. Istri-istrinya. Ini banyak ya. Ustadz, kenapa banyak? Ini khusus untuk Nabi. Kita nggak boleh lagi mengikuti. Hanya berapa? 4. Itu pun kalau berani. Itu pun kalau berani. Ya.
cukup 4 saja. Kalau takut, ya cukup 1. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Koma, di koma masih di situ ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Wah, Pak Eka ada alasan tuh fawahidah. Baji yoyo. Masya Allah. Jadi ini khusus untuk Rasulullah, Bapak-Ibu sekalian. Yang dipraktekkan sampai dulu siapa itu? Mbah Subur apa berapa tuh istrinya berapa tuh? Ya. Setelah ada ayat tadi itu, udah dipecat-pecatin itu. Pilih 4. Oh, tadinya sekian banyak, pilih 4. Siapa ya ini keluarkan? Siapa saja istrinya Nabi? Saudah. Ada Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, ada Hafsah binti Umar. Jadi ada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat sekaligus mertua. Ada Hafsah itu binti Umar, sahabat sekaligus mertua. Jadi kalau Pak Haji Eka bersahabat dengan Pak Haji Yoyo, ya boleh itu keturunan-keturunannya ditautkan ya. Ada Zainab binti Huzaimah, ada Ummu Salamah, ya. Ada Khadijah binti Khuwailid, ada Zainab binti Jahsh, ada Juwairiyah binti Al-Haris, ada Sufiyah atau Sofiyah, ada Ummu Habibah binti Abi Sufyan, ada Maimunah binti Al-Haris, ada Maryah Al-Qibtiyah. Nah, Maryah Al-Qibtiyah ini dulu masih Yahudi, ya. Jadi ada satu garis keturunannya, punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Ya, oke. Ini sekilas saja. Ini ringkasannya. Nah, ini sekaligus kenapa saya tampilkan, sekaligus menjawab bahwa Rasul itu tidak, mohon maaf, maniak hanya sekedar seksual saja. Selama ini yang dituduhkan. Coba kita bandingkan di tahunnya usia Rasul usia 25 tahun. Menikah dengan Khadijah binti Khuwailid usianya 40 tahun. Jadi kalau mengikuti sunnah Nabi, cari dulu yang janda. Yang janda. Jandanya tapi kaya raya, Masya Allah. Masya Allah ya. Jandanya 2 kali lagi ya. Dan punya 2 anak. Itulah istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan monogami. Ya. Yang saya garis bawahi, Bapak sekalian, bunda-bundaku, Nabi tidak berpoligami ketika masih hidup Khadijah binti Khuwailid. Jadi kesempatan Pak Joyo agak berat ini. Karena langkai dulu mayatku. Ya. Meninggal dulu baru poligami ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di usia 50 tahun berarti bersama dengan Khadijah berapa tahun tuh? Baru nikah lagi di usia 50. Jadi kesetiaan Rasul dari 25 ke 50 25 tahun. Enggak nikah tuh. Jadi bukan serta-merta ada wanita meskipun rampasan perang atau meskipun janda, tidak serta-merta. Tapi Rasul 25 tahun, itu pun setelah wafatnya Khadijah binti Khuwailid. Menikahnya dengan siapa? Masya Allah, dengan orang tua Saudah binti Zum'ah ya. Beliau janda, anaknya 4-5 anak, istri kedua. Dan kembali monogami, wafat, baru kemudian ada Aisyah binti Abu Bakar. Hanya Aisyah saja tuh Bapak sekalian, hanya kelihatan nggak? Hanya Aisyah saja yang masih perawan, ya. Selebihnya semuanya janda, ya. Selebihnya semuanya janda.
Zainab binti Huzaimah itu janda 2 kali, Ummu Salamah itu janda 2 kali, ya. Zainab binti Jahsh juga janda, Juwairiyah binti Al-Harith juga janda, Sofiyah binti Huyai juga janda, Romlah binti Abu Sufyan juga janda, Maimunah binti Al-Harith juga janda. Ada yang mau seperti Rasulullah? Katanya mau ngikutin sunnahnya. Jadi boleh 1 yang masih perawan, 3-nya harus mengangkat yang janda. Itulah konsep yang benar memahami fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jangan baca ayat itu saja Bapak sekalian, tapi baca ayat sebelum dan setelahnya. Inilah yang namanya munasabah. Jadi kalau kita memahami ayat, jangan ayat itu saja, 1 ayat itu, tapi coba kaitkan dengan ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Pasti akan memiliki pemahaman yang berbeda. Contoh tadi itu, kita memahami bahwa kita boleh poligami. Belum saya tafsirkan itu ya. Kalau ditafsirkan agak panjang lagi. Masna itu bukan 2. Yang 2 itu itsnain. Wahid, itsnain. Kalau masna berapa? 2. Berarti 4. Thulatha itu bukan 3. Kalau 3 itu thalatha. Arba'ah baru 4. Kalau ruba' 4. 2 tambah 2 4. 3 tambah 3 6. 4 tambah 4 8. Berapa tuh? 4 tambah 6 tambah 8 berapa? Kalau wawunya wawu zaidah tuh. Masya Allah, ya itu pemahaman luar biasa tafsir itu ya Bapak sekalian. Nah, ayat itu dikaitkan dengan ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Terkait dengan apa? Terkait dengan pemeliharaan anak yatim. Nah, itu ininya. Mafhum mukhalafahnya yang kita pahami. Jadi boleh, kalau begitu boleh poligami asalkan yang punya anak yatim. Yang disantuni siapa? Jandanya atau anak yatimnya? Hah? Rata-rata jandanya Ustaz. Anak yatimnya nanti. Padahal konteks ayat 3, konteks ayat sebelum dan setelahnya, ayat 4, ayat 5 itu tentang pemeliharaan anak yatim. Jadi berpoligamilah karena ingin menyantuni anak yatim, bukan menyantuni jandanya. Nah, ini dari Khadijah, istri Rasulullah tadi, melahirkan 6 anak. Qasim, Zainab, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Ya. Zainab kemudian menikah dengan Abil As bin Rabi. Kemudian di situ melahirkan Ali dan Umamah. Ruqayyah dan Ummu Kulthum, nah ini dinikahi oleh Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan dikenal dengan sebutan Dzunnurain, orang yang memiliki 2 pancaran cahaya. Kenapa? Karena menikahi 2 putri Rasulullah SAW. Ingat, bukan dalam satu waktu ya, bukan dalam satu waktu. Jadi istilah turun ranjang itu Bapak sekalian sudah ada dari dulu. Kakaknya meninggal, ada adiknya. Itu Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman itu lakukan. Maka Sayyidina Utsman dikenal dengan Dzunnurain. Lalu Fatimah, anak Rasulullah dari Siti Khadijah, menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib lahir keturunan ada Muhsin